Sekali pada waktu itu mereka berhadapan dengan ada penganiayaan, ada penembakan, ada guru palsu, tapi juga ada indikasi di dalam bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Shalom, selamat berjumpa dalam program Renungan Harian Jemaat GKI Ephrata Wosi, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Salam damai sejahtera dan sukacita dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Saat ini, kita dapat berjumpa lagi karena kelimpahan belas kasih dan kasih karunia-Nya kepada kita. Bapak Ibu Saudara kekasih, sebelum kita memulai akan program renungan kita di saat ini, saya mengajak untuk kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa Kekal Kudus, Allah yang kami sapa, kami sembah melalui Putra Tunggal-Mu Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan sepanjang hidup kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu dalam program Renungan Harian di saat ini. Kami minta campur tangan Tuhan Yesus datang bersama-sama dengan kami, supaya apa yang kami baca dan apa yang kami renungkan bisa menjadi kekuatan dan berkat bagi hidup kehidupan kami tiap-tiap hari. Haleluya, amin. Kita mengetengahkan tema Tuhan sanggup membangun kembali. Firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita diambil dari Yehezkiel 36 ayat yang ke-36. Firman Tuhan berbunyi, "Dan bangsa-bangsa yang tertinggal yang ada di sekitarmu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan yang membangun kembali yang sudah musnah dan sudah tandus. Aku, Tuhan yang mengatakannya dan akan membuatnya." Demikianlah firman Tuhan dari Yehezkiel 36 ayat yang ke-36. Bapak Ibu Saudara kekasih, banyak di antara kita tidak percaya kalau tanpa Yesus kita tidak bisa melakukan apa-apa. Sejujurnya, tanpa Yesus memang kita tidak bisa berbuat apa-apa dan kita lemah. Kalau kita masih ada sampai detik ini, kita masih bisa bernapas sampai detik hari ini, segala sesuatunya dicukupkan Tuhan. Bahkan Tuhan membawa kita pada level yang paling tertinggi. Ini semua karena Tuhan Yesus. Tanpa Tuhan Yesus, sia-sia hidup dan kehidupan kita di dunia ini. Dalam perkembangan dunia saat ini, saat kita masih dilanda pandemi COVID-19, banyak dari kita mengalami masa-masa sulit di kehidupan kita tiap-tiap hari. Banyak di antara kita sebagai anak-anak Tuhan mengalami situasi ekonomi yang sulit, mengalami kemerosotan di segala bidang kehidupan kita. Dan akibat dari keadaan ini, banyak yang kita kecewa, kita putus asa, bahkan kita banyak mengecewakan Tuhan dan tidak percaya lagi kepada Tuhan. Banyak dari kita yang tidak beribadah, tidak bersemangat lagi untuk melayani, beribadah, dan meninggalkan tugas pelayanan kita. Tetapi dalam kondisi seperti ini, tidak seharusnya kita hilang semangat dan
lepas dari semua itu, kita harus memiliki kerinduan untuk mencari Tuhan. Dalam masa-masa seperti ini, justru kita harus semakin bersungguh-sungguh di dalam Tuhan dan semakin hidup melekat kepada Tuhan. Bukan sebaliknya kita meninggalkan Tuhan, dan bukan sebaliknya kita putus asa dengan situasi yang saat ini menimpa kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara kekasih yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, musim kehidupan di dunia ini akan selalu berganti, akan selalu berubah, susah dan senang kita akan hadapi itu. Tetapi kita harus tetap percaya bahwa kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak pernah berubah kasih setianya dan kuasanya. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Kita bisa buka dan baca dari Ibrani 13 ayat 8. Kita punya Tuhan yang mampu membuat keajaiban, bahkan mujizat-mujizat di dunia. Di saat kita sungguh-sungguh mempercayakan hidup ini kepada Tuhan, apapun yang hancur dan tinggal puing-puing sekalipun, Tuhan akan sanggup membangun, memulihkan kembali, bahkan memberikan yang lebih baik dari sebelumnya bagi kita. Firman Tuhan jelas mengatakan, "Akulah Tuhan yang membangun kembali yang sudah musnah dan menanami kembali yang sudah tandus. Aku Tuhan yang mengatakannya dan akan membuatnya." Sebagai orang percaya, kita janganlah memandang situasi dan kondisi saat ini terfokus pada keburukan yang terjadi, tapi tujuan kita harusnya terfokus kepada Tuhan. Sebab hidup kita adalah karena percaya, bukan karena melihat. Bapak, Ibu, Saudara kekasih, iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat yang pertama. Belakangan ini melalui media sosial dan media elektronika, banyak informasi-informasi atau berita tentang kejadian-kejadian yang terjadi di dunia saat ini. Bukan saja masalah pandemi COVID, tetapi dalam kehidupan kita banyak permasalahan hidup yang kita alami. Permasalahan hidup yang sering kita alami kadang membuat kita kecewa dan kita putus asa. Memang dalam keputusasaan kita sebagai manusia, kita sepertinya sulit untuk mendapatkan jalan keluar. Tetapi kita harus tetap percaya bahwa hanya dalam Tuhan, hanya dalam Yesus selalu ada jalan. Keputusasaan juga pernah dialami oleh bangsa Yehuda pada zaman Nabi Nehemia. Ketika melihat tembok Yerusalem hancur, mereka berputus asa karena sebagai manusia mereka tidak mampu untuk membangunnya kembali. Selain itu, tenaga manusia yang terbatas juga upaya-upaya yang dilakukan oleh bangsa-bangsa lain yang berusaha untuk melemahkan iman dan semangat mereka. Apa yang terjadi dengan mereka? Mereka putus asa, kecewa. Mungkin saat ini Bapak, Ibu, Saudara-saudari mengalami hal yang sama dengan masa-masa yang kita hadapi saat ini. Kita juga mengalami rasa kecewa dan rasa putus asa. Tetapi kita harus tahu bahwa masa-masa saat ini pasti akan berakhir. Kita mengalami hal yang sama. Tembok-tembok dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara-saudari seiman juga hancur, bahkan menjadi puing-puing. Tetapi jangan membiarkan keputusasaan kita semakin menghancurkan hidup kita. Kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu. Dalam 2 Tawarik 15 ayat yang ke-7. Tuhan mengingatkan kita untuk selalu kuat dan segera datang kepada Tuhan. Bawa segala beban Bapak, Ibu, dan saudara-saudari kepada Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Bapak, Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
apapun masalah yang kita hadapi, apapun masalah yang kita gumuli, dan situasi yang saat ini kita alami, kita jangan pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Jangan pernah kita menukar Tuhan Yesus dengan apapun. Kalau kita bisa ada sampai hari ini, itu semua karena Tuhan Yesus. Dengan kata lain, di luar Tuhan Yesus akan sia-sialah hidup kita. Ketika kita sudah tidak bisa melakukan apa-apa, percayalah bahwa Allah bisa melakukan segala sesuatu. Ketika kita sudah tidak punya apa-apa, Allah selalu punya segala sesuatu apa yang kita butuhkan. Tetaplah berharap kepada Tuhan, dan kita harus selalu ada bersama-sama dalam persekutuan bersama-sama dengan Tuhan. Kita sanggup melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin akan menjadi mungkin di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Haleluya. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ada ungkapan syukur yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan, atas segala berkat anugerah yang Tuhan Yesus berikan dalam hidup kehidupan kami. Firman Tuhan saat ini mengajarkan kami semua Tuhan untuk tidak melepas pengharapan kami kepada Tuhan. Sesulit apapun kehidupan yang kami alami, ajarkan kami Tuhan untuk selalu ingat pada Tuhan Yesus. Ajarkan kami selalu untuk bersandar dan berharap kepada Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan sebagai manusia, kami putus asa menghadapi situasi dan kondisi kami. Kondisi hidup kehidupan kami, kondisi pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia. Kami tahu itu Tuhan, bahwa semuanya tidak mampu kami lalui. Tapi kami percaya Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan telah berjanji kepada kami bahwa Tuhan akan senantiasa menjaga kami sampai akhir zaman. Kami pun percaya itu bahwa hidup kehidupan kami sebagai manusia mungkin terlihat sudah hancur Tuhan, bahkan berkeping-keping. Tetapi kami percaya bahwa di balik semua yang terjadi akan ada satu hal yang baik yang Tuhan berikan kepada kami, melebihi segala sesuatu yang sudah kami alami ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, berkati juga hidup kehidupan kami semuanya Tuhan Yesus. Kerjaan kami Tuhan Yesus, pelayanan kami, Tuhan memberkati semuanya. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kehidupan kami, Tuhan mau memberkati itu. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa kepada situasi, kondisi dunia yang saat ini dilanda COVID-19. Biarlah mujizat Tuhan mau terjadi, biarlah kuat kuasa Tuhan mau terjadi, mau memampukan semuanya, mau menghancurkan semuanya Tuhan Yesus, supaya pelayanan kepada Tuhan Yesus, persekutuan kepada Tuhan Yesus selalu mau berjalan kembali sebagaimana mestinya, dan nama Tuhan bisa dipuji dan dimuliakan. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat yang Tuhan Yesus berikan dalam hidup kehidupan kami. Cukupkan itu buat kami ya Tuhan Yesus, dan jadikan semuanya sebagai ungkapan syukur yang kami selalu naikkan ke hadapan tahta-Mu yang kudus. Hanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh-Mu yang kudus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih atas semua yang telah mengikuti program perenungan harian Jemaat GKI Ephrata Wosi, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Kiranya dengan renungan harian ini dapat menguatkan iman kita dan selalu menopang kita dalam hidup kehidupan kita tiap-tiap hari. Tuhan memberkati.